belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen nyanyi bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersoraklah bawa pujian. Satukan salah dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, bersatulah, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, bersatulah, ditinggikan. Puji dah. Gloria, puji Dia, Gloria. Selamat beribadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa, beribadahlah. Sampai jumpa teman-teman. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Kak Wiwi dan adik-adik di rumah. Iya. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Wah, kita masih ibadah online ya Kak ya. Iya, sedih ya. Wah, tapi tetap semangat ya. Semangat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mama papanya nih di rumah nih, tetap semangat ya. Dampingin teman-teman kita di rumah, anak-anak di rumah untuk Ibadah ibadah online. online dengan sungguh-sungguh. Kak Wiwi, Iya. kalau ibadah apa aja sih peraturannya? Ibadah itu harus yang rapi. Ya rapi. Jadi mandi dulu ya Kak? Mandi dulu. Mandi dulu adik-adik. Kalau mau sarapan dulu. Sarapan dulu. Jadi nggak boleh sambil makan ya Kak Nggak ya? boleh sambil Nggak makan. boleh sambil makan. Terus Nggak apa boleh lagi, Kak? sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus apa lagi Kak? Nggak boleh sambil tidur. Tidur. Nah, nggak boleh sambil ngobrol. Wah. Nggak boleh. Jadi kalau ibadah harus duduk manis seperti pada saat kita di gereja. Ya. Betul Kak. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Oh Baik. coba Kak Wiwi baca Ayatnya dong, buat kita dong. di Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi walaupun di rumah Kak ya, seperti kita ibadah di gereja ya Kak ya. Iya. Sungguh-sungguh ya. Hmm. Waktu memuji Tuhan, Ikut memuji waktu Tuhan, menyembah Tuhan, ikut penyembah Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan. duduk manis. Nah, Mendengarkan firman sungguh-sungguh. Ya, itu dia pesan dari kita. Selamat ikut ibadah online. Bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk.
Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman di rumah pasti baik-baik semua dong, pasti sehat, tidak sakit juga, semoga cepat sembuh ya. Sekarang kita mau mulai ibadah minggu kita. Tapi sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melakukan ibadah ya Tuhan, kepada kami yang berlancar dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita bangkit berdiri, nggak ada main-main lagi, nggak ada jalan-jalan lagi, kita fokus buat ibadah kita. Karena sekarang kita akan menaikkan pujian Gloria. Satukan suara
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga di seluruh negeri. Untuk keluarga-keluarga yang sakit dan dalam kesusahan, Tuhan Yesus, tolong angkat dan sembuhkan segala sakit serta kesusahan bagi keluarga demi keluarga. Dan Tuhan, limpahkan berkat-Mu bagi orang tua, kakak adik, dan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia. Kau berkati segala profesi-profesi, dimulai dari dokter, guru, polisi, pilot, pejabat-pejabat, DPR, dan juga yang lain-lain ya Tuhan. Kau berkati mereka semua supaya dapat berkat yang berlimpah, diberikan kesehatan, dan bisa berguna untuk negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga untuk Bapak Presiden kami beserta keempat wakilnya. Kau berkati mereka, biarkan mereka bisa memimpin negara kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu menyertai Indonesia dan bangsa Indonesia bisa segera pulih dari pandemi ini. Serta bangsa-bangsa Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Angel mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, angkat penyakitnya ya Tuhan Yesus, supaya bisa bebas dari penyakit yang mereka alami ya Tuhan Yesus. Dan penyakit virus-virus ya Tuhan Yesus yang sangat berbahaya Tuhan Yesus juga angkat, Tuhan Yesus buang. Tuhan Yesus tetap jaga ya agar sehat selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mau mendengarkan doa Angel ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, dengarlah doa Angel. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Aku mau berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang ada di semua tempat. Sehatkan mereka, berkati anak sekolah minggunya, guru sekolah minggu, sehatkan mereka, jauhkan dari penyakit Tuhan Yesus. Berkati di mana mereka ada, berkati Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk mari adik-adik, kita sama-sama siapin hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kalau tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau mulai menyembah Tuhan. Yuk mari mulai sembah Tuhan, mari mulai angkat suara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap rahmat-Mu di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik sembah Tuhan, mari angkat suara-Mu lebih lagi buat Tuhan.
kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Engkau berbicara ke setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami telah selesai berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Nah, kita ketemu lagi adik-adik di ibadah online hari ini, di hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siap mendengarkan firman Tuhan semuanya? Pastinya siap ya. Yuk, kalau siap semuanya sikapnya duduk yang rapi. Yuk. Gak lagi main-main, gak lagi bercanda, gak lagi sambil tiduran. Yuk semuanya duduk dengan rapi, buka telingamu, buka hatimu. Yuk kita mau berdoa ya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, sangat amat baik Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan mengerti isi hati Tuhan hari ini. Berkati kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semua sudah berdoa? Nah, tadi kita minta sama Tuhan kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang buka hatimu, buka telingamu. Yuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau ulang-ulang lagi nih untuk tahun ini. Ayo, masih ingat enggak? Ya, masih ingat ya. Tahun ini adalah tahun integritas. Artinya sudah tahu semua? Ya, kita sama-sama ya menyuarakan lagi dan memperagakan apa sih integritas itu. Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan dan juga yang kita lakukan, itu semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan dan juga yang dilakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke,
Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap dengan Alkitabnya. Nanti firman Tuhan kita hari ini ada di Rut pasal 1 sampai pasal 4. Nanti adik-adik bisa baca lagi di rumah sama mama papa ya. Yang belum baca bisa minta bacain tuh ya sama papanya ya. Ceritanya di situ tentang Rut dan Naomi. Nah, adik-adik mau mendengarkan ceritanya? Yuk kita lihat dan kita dengar ya ceritanya. Ini dia. Waktu itu Tuhan menggunakan hakim untuk memimpin Israel. Dan terjadi kelaparan yang meluas di seluruh negeri. Hampir tidak ada makanan untuk dimakan dan tidak ada air untuk diminum. Orang-orang kelaparan dan banyak dari keluarga-keluarga memutuskan untuk pindah dengan harapan dapat kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu keluarga ada seorang bernama Elimelek. Bapak Elimelek ini membawa istrinya Naomi dan juga kedua anak lelakinya ke tanah Moab. Mereka yakin kalau di Moab itu membuat kehidupan yang lebih baik dan mereka bersemangat untuk memulai hidup yang baru. Mereka tinggal di sana sekitar selama 10 tahun. Kedua putranya mengambil istri dari orang Moab itu, yaitu bernama Rut dan Orpa. Dan sesuatu terjadi dalam keluarga mereka. Ayah dari keluarga itu, Bapak Elimelek, meninggal dan juga anak-anaknya meninggal. Hal itu sangat menghancurkan Naomi dan kedua istri dari anaknya. Saat ini tidak ada lagi yang melindungi mereka. Naomi, Rut, dan Orpa berjuang sendiri. Akhirnya Naomi memutuskan untuk pergi kembali ke negeri Israel, di mana tempat yang dia kenal, ke orang yang sudah mengerti dengan dia, bahasa yang dia kenal, dan komunitas yang juga akan menerima Naomi. Dia ingin putrinya, menantunya, Rut dan Orpa tetap tinggal di tanah Moab. Orpa tetap tinggal di tanah Moab, tetapi Rut bilang kepada Naomi, "Tidak, aku akan pergi kemanapun engkau pergi. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu. Dan juga aku ingin menyembah Tuhanmu." Maka Rut mengikuti Naomi untuk pergi ke tanah Israel. Setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka sampai di tanah kelahiran Naomi, yaitu di Israel. Di Bethlehem, di kampung halaman Naomi. Seluruh kota keluar untuk menyambut Naomi. Mereka sangat terkejut melihat Naomi, melihat betapa tua dan sedihnya dia. Mereka bertanya, "Naomi, apakah itu kamu?" Naomi tidak berbagi kegembiraan kepada mereka. Naomi berkata, "Panggil aku Pahit, bukan Naomi,
karena aku punya pengalaman pahit," katanya. Naomi dan Ruth tiba di tempat itu pada waktu panen. Dan saat itu orang-orang sibuk mengumpulkan gandum. Tapi Naomi dan Ruth tidak memiliki putra ataupun suami atau kekayaan. Mereka sangat membutuhkan makanan. Naomi terlalu tua untuk mengumpulkan biji-bijian. Jadi, Ruth dengan senang hati pergi keluar untuk melihat apa yang biasa dikerjakan. Dan waktu itu Ruth pergi untuk mengumpulkan gandum. Semua orang memperhatikan Ruth. Bagaimanapun dia berasal dari tempat yang berbeda, dengan pakaian yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Waktu itu Boas melihat betapa kerasnya si Ruth bekerja. Dia bertanya kepada salah satu pekerjanya, "Siapakah gadis yang sedang menuai di ladang saya?" Lalu pelayannya berkata, "Oh, itu Ruth, menantu perempuan Naomi," jawabnya. Karena Boas juga mengenal Naomi, jadi Boas sangat baik kepada Ruth dan memastikan bahwa semua orang menghormati dan membiarkan Ruth mengumpulkan semua gandum yang dibutuhkan. Bahkan Boas juga membiarkan Ruth makan dengan pelayannya. Ketika Ruth pulang ke rumah, dia memberitahu Naomi semua tentang pria baik hati yang bernama Boas. Dia menjelaskan bagaimana dia menaruh mirat khusus padanya. Naomi ingat bahwa Boas adalah saudara dari suami yang telah meninggal, Elimelek. Nah, waktu itu sudah jadi tradisi pada masa itu bagi kerabat yang terdekat, keluarga untuk membantu pada saat dibutuhkan. Naomi melihat hal ini menjadi sebuah kesempatan yang besar untuk menyelamat keluarga mereka. Dia memberitahu Ruth bahwa dia harus terus memungut dari ladangnya. Lagi pula, Boas sangat baik. Kenapa mesti pergi ke tempat lain? Naomi berharap sesuatu terjadi. Boas mengagumi Ruth. Ruth juga mengagumi Boas. Jadi, Naomi datang dengan sebuah rencana. Dia berkata kepada Ruth, "Larut malam, kamu pergi ya untuk membangunkan Boas. Sudah waktunya memberitahu kepada Boas bahwa Boas ingin menikahi Ruth. Dan Ruth menginginkan perlindungan dan keamanan. Itulah yang harus dilakukan Ruth," kata Naomi. Lalu Ruth pun menaati apa yang dibilang Naomi. Pada satu malam dia datang ke tempat Boas. Dia tidur di pengirikan. Lalu dia berkata, "Aku Ruth pelayanmu. Tolong lindungi aku." Boas melakukan. Hanya ada satu masalah. Ada kerabat lain Elimelek yang lebih dekat hubungannya daripada Boas. Secara teknis adalah tanggung jawabnya untuk merawat Naomi dan Ruth serta menyediakan seorang putra untuknya. Jadi, Boas sebagai pria terhormat mengadakan pertemuan kota dan mengundang pria itu.
dia memberikan kesempatan kepadanya dari Boas. Tapi pria itu menolak dan Boas senang. Akhirnya Rut dan Boas menikah dan mereka memiliki bayi laki-laki. Suatu sukacita yang sangat besar bagi mereka berdua dan juga bagi Naomi. Naomi membesarkan anak dari Rut dan Boas. Wanita tua itu telah mengalami begitu banyak kesedihan. Namun kini dia dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan baru. Putra ini tidak hanya menjadi kakek dari Raja Daud yang agung dari Israel, tetapi Yesus akan menjadi salah satu keturunannya. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya kisah firman Tuhan kita hari ini tentang Rut dan Naomi. Tadi kita lihat Naomi mengalami banyak kesusahan. Suaminya mati, terus anaknya juga yang laki-laki mati. Lalu istrinya mereka susah ya, tidak ada yang di situ ada kelaparan juga. Terus akhirnya Naomi mau kembali lagi ke tanah kelahirannya di Israel. Nah, saat itu waktu Naomi mau balik lagi ke Israel, kan di situ ada dua dari mantunya ya, dari istri dari anaknya, yaitu Orpa dan Rut. Tadi Naomi bilang, udah kalian di sini aja, kalian kan orang Moab, gak usah ikut aku pergi ke Israel gitu. Tapi kalau Orpanya, oh ya udah mereka dia tetap tinggal di Moab. Tapi kalau Rutnya, dia dengan setia, dia bilang, enggak, aku mau ikut sama engkau, aku mau melayani engkau, dan aku mau menyembah Tuhannya, Tuhan Allah kita ya. Si Rut ya dengan setia seperti itu. Akhirnya Rut dan Naomi kembali ke Israel. Sampai di Israel, di situ sudah ada panen ya adik-adik ya. Tadi lihat ya, banyak orang untuk menuai gitu ya, dan di situ yang bekerja semuanya laki-laki, sedangkan Naomi tidak punya suami dan Rut juga nggak punya suami. Jadi mau nggak mau Rutnya yang harus bekerja ya, dia dengan giat bekerja, cari makan gitu ya, apa yang bisa dikerjakan. Dan akhirnya waktu dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tadi adik-adik lihat ya, ada Bapak Boas ya. Si Boas itu lihat Rut, wah kayaknya nih Rut orangnya rajin. Dan akhirnya singkat cerita, Boas dan Rut tadi menikah. Dan tahu nggak adik-adik, anak dari Boas dan Rut ini adalah bapaknya Daud. Nah, bapaknya Daud itu ya, sedangkan Daud sendiri yang nanti adalah keturunan Tuhan Yesus ya, seperti itu ya, nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa sih dari kisah Rut dan Naomi ini? Ya, pasti ada satu yang mau kita pelajari, yaitu sikap setianya Rut ya. Adik-adik bisa lihat tadi, walaupun dalam segala kesusahan ya, Rut tetap mau ikut Tuhan, tetap mau ikut Tuhan Yesus apapun keadaannya, bahkan dia tidak mengeluh. Kita belajar ya dari Rut ya. Jadi apapun keadaan kita saat ini yang kita alami sekarang, dan Tuhan mau kita tetap setia. Kalau kita tetap setia dan Tuhan ada terus sama kita, Tuhan akan memberikan pertolongan buat kita, apapun itu caranya. Nah, adik-adik, gimana sih caranya setia? Ya, setia itu tetap menjalani walaupun keadaan gak enak. Yang pertama nih ya adik-adik, yang pertama adik-adik harus setia sama Tuhan. Gimana caranya Kak? Nah, saat ini walaupun kalian ibadah sekolah minggu sudah tidak di sekolah minggu lagi ya, walaupun tetap nih dari via YouTube nih, nah kakak minta gitu kalian belajar dari Rut, tetap setia ya, tetap setia beribadah. Kalau mulainya jam 8 pagi, yuk bangun pagi, tetap bangun pagi. Nggak, kalau bisa jangan ditunda-tunda lagi ya.
bangun pagi, yang rapi ya. Walaupun kalian masuk ngantuk-ngantuk, walaupun cuacanya enak buat tidur, yuk kita mau setia, tetap beribadah walaupun ibadahnya tetap online ya. Terus apalagi setia sama Tuhan, ibadah, terus ikut kul ya adik-adik ya, tetap ikutan kul ya. Setiap 2 minggu sekali, tiap hari Sabtu jam 5 sore kan kita ada kul tuh. Nah, kita bisa ketemuan nih. Kalau di kayak gini kan kita nggak bisa ngobrol, tapi kalau kul nanti adik-adik dan teman-teman semua bisa ngobrol satu sama lain. Nah, apalagi sih setia dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Nah, itu setia sama Tuhan. Terus yang kedua, setia sama orang tua. Apa tuh? Nah, setia sama orang tua, dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran apa kata mama, apa kata papa ya. Kalau papa mau ngomong apa, mama ngomong apa, yuk dengar dan lakukan ya. Jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan. Terus yang berikutnya apa? Setia sama orang tua. Setia sama orang tua, sayang sama adik kakak, nggak berantem-berantem ya. Mengasihi adik kakak ya, nggak pakai berantem-berantem lagi ya. Nah, terus setia apa lagi ya kak? Setia untuk sekolahmu. Nah, apa tuh? Sungguh-sungguh belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, seperti itu ya. Kerja terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya kalau adik-adik melakukan hal 3 tadi nih ya, setia ya, setia sama Tuhan, setia sama orang tua, dan juga setia dengan sekolahmu, adik-adik akan dipakai dengan luar biasa dan akan dapat berkat yang luar biasa ya. Kita mau jadi kayak Ruth ya. Ruth itu yang jadi silsilahnya Tuhan Yesus ya. Ruth diberkati ya. Dia akhirnya menikah dengan Boas dan dia melahirkan Obed. Obed itu yang jadi bapaknya Daud nanti. Nah, seperti itu. Yuk kita belajar setia. Kalau teman-teman semua adik-adik di sini melakukan setia seperti yang tadi kakak bilang, ya seperti apa yang Ruth lakukan, pasti Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dan Tuhan terus akan menyempurnakan rencana yang indah buat hidup kalian. Nah, adik-adik, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau kita melakukan juga apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setia sama Tuhan, setia sama orang tua, dan juga setia dengan tugas-tugas kita, ya, tugas sekolah ya. Yuk lakukan terus dan terus. Walaupun saat ini keadaan rasanya tidak enak ya, tapi kita mau melakukannya dengan setia dan taat. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang Ruth lakukan. Dia tidak bersungut-sungut. Yuk kita mau belajar seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini selesai sudah firman Tuhan kita hari ini dan juga ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, kakak gak akan berlama-lama. Yuk kita mau doa penutup, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau belajar setia seperti Ruth Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus setia sama Tuhan. Untuk terus setia sama mama papa kami Tuhan. Dan untuk terus setia melakukan tugas-tugas kami dari sekolah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu terus ada dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga menjagai kami dan keluarga kami selama seminggu ke depan. Kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini dan kita juga sudah selesai untuk ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan kita tetap setia ya, setia untuk ibadah ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.